Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas AP21A. Akan menjelaskan sedikit tentang pajak penghasilan pasal 24. Ada beberapa sub dari pajak penghasilan pasal 24, yaitu 1. Ketentuan PPh pasal 24. Kedua, gabungan penghasilan. Ketiga, batas maksimum kredit pajak. Keempat, batas maksimum kredit pajak untuk setiap warga negara. Kelima, rugi usaha di luar negeri. Keenam, perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Ketujuh, cara melaksanakan kredit pajak di luar negeri. Kita akan membahas ketentuan PPh pasal 24, yaitu ketentuan PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki Indonesia. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak terutang berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang tahun pajak yang sama. Yaitu kedua itu penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. 1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut. Kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, contoh kasus dari penggabungan pajak yaitu PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri tahun 2016. 1. Penghasilan usaha di negara Jerman dalam tahun pajak 2018 sebesar 700 juta. Di negara Belanda memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di ABC Com sebesar 1 miliar, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2012 yang ditetapkan RUPS tahun 2014 dan baru dibayar tahun 2018. Di negara Inggris memperoleh dividen atas pernyataan saham sebesar 75% di David Crop. Sebesar 200 miliar saham tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2017 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2018. 4. Penghasilan berupa bunga semester 2 tahun 2018 sebesar 500 juta dari Bangkok Bank di Thailand. Penghasilan tersebut baru akan diterima pada bulan April 2019. Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri di dalam negeri dalam tahun pajak 2018 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3 semester. Pada angka digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dalam negeri tahun 2019. Selanjutnya itu batas maksimum kredit pajak. Dalam menghitung batas maksimum jumlah pajak yang diperoleh kreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. 1. Penghasilan dari saham. 2. Penghasilan berupa bunga. 3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta hak tak bergerak. 4.
penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa. 5. Penghasilan bentuk usaha tetap. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan. 7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap. 8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur perhitungan sebagai berikut. 1. Jumlah pajak yang terutang dibayar di luar negeri. 2. Penghasilan luar negeri. Seluruh penghasilan kena pajak. Seperti dalam slide ya. 3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Contoh kasusnya sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman dalam slide berikutnya. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap warga negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Contohnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya, nah ini perhitungan kredit pajak di luar negeri ya. Next, nomor 5, rugi usaha di luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, tidak dihitung rugi yang diterima di luar negeri. Contoh kasusnya, memperoleh penghasilan neto tahun 2018. Negara A memperoleh penghasilan laba 100 juta dengan tarif pajak 35%, sama dengan 350 juta. Di negara B memperoleh penghasilan laba 300 juta dengan tarif pajak 220%. Dan di negara C menerima kerugian sebesar 200 juta penghasilan usaha di Indonesia 400 juta. Perhitungan kredit pajak di luar negeri adalah sebagai berikut. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya, ini masih contoh perhitungan rugi pajak ya. Next, perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal terjadinya perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Selanjutnya, ini pembetulan SPT 2018 ya contohnya. Next, cara melaksanakan kredit pajak di luar negeri. Mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri dijelaskan lebih lanjut dalam Kementerian Keuangan nomor 164/KMK03/tahun 2002 tentang kredit pajak di luar negeri. Mekanisme pembayaran kredit pajak luar negeri diatur dalam pasal 2, yaitu PPh pasal 24 dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. PPh pasal 24 dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri. 3. Jumlah kredit pajak yang diperoleh paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang. 4. Jumlah tertentu sebagaimana yang dimaksud di atas dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak. Kelima, apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. 6. PKP yang dikenakan PPh final pada pasal 4 ayat 2
atau penghasilan yang dikenakan pajak tersebut pasal 8 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1803 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nomor 7. Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPh pasal 24 dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.